Workshop ini terus terang saya sangat senang sekali ya, happy, bahagia sekali ya bisa belajar wheels dengan Mbak Lucy, kemudian dengan Yin Yoga World juga yang sudah menjembatani ini. Jadi sungguh sangat, pokoknya 3 hari ini saya bahagia sekali gitu, punya mainan baru. Jadi hindari kata-kata kayak ini semoga aman ya. Waduh. Aku kalau ikut kelasnya, lah lu sendiri nggak yakin, lu nyuruh kita. Kalian sadar nggak? Lebih berapa menit? Berapa menit? 30 menit. Coba biang keroknya angkat tangan. Untuk aku tadi ada salah satu sisi yang lupa, kalau nggak salah di sebelah kiri, posisi bahu kiri bawah di paha kiri. Terus pas ingat, aku mulai lagi. Jadi aku bikin lagi gitu dengan pose yang sama, jadi kanan kiri. Terus dari Mbak Inggi sendiri, selama tadi mengajar, apa nih yang udah puas gitu? Udah puas, apa ya? Kadang-kadang susah ya kita itu mencari apa nih positifnya dari kita, taunya kita kurang dulu ya. Puasnya kayaknya teman-teman aku lihat di frame semua pada mengikuti, semoga ikut tadi sequence aku menikmati gitu. Tadi Mbak Inggi nervous kah? Iya. Iya. Pada saat awal nervous ya? Iya, mungkin kedepan juga nggak sih, suaranya kan agak ngos-ngosan juga gitu. Ya, kalau dari aku, Mbak Inggi startnya mengingatkan lagi untuk tidak memaksa, karena mungkin Mbak Inggi tahu ya kali, karena dari pas Mbak Inggi start akan mulai building strength-nya. Nah, dimulai dengan duduk di atas wheel ya, yes, tadi. Nah, tapi karena nervous mungkin lupa untuk memberikan opsi pakai block. Karena saking nervousnya, padahal tadi Mbak Inggi sendiri pun lagi nggak imbang juga ya. Iya benar. Di awal udah kelihatan nih gitu kan. Nah, ini tips ya. Tapi aku memang sadar bahwa mengajar grup itu lebih challenging. Karena kalau mengajar dari awal kita udah set energi kita dari awal. Tapi kalau mengajar grup, apalagi di tengah-tengah, yang mungkin karena saking nervousnya dari awal kita nggak, pikirannya udah kemana-mana kan, kita udah mikir kita mau bawain apa, pasti butuh waktu. Nah itu nggak apa-apa loh, duduk di atas blok, dibawa lagi kesadarannya ke nafas, seperti kita duduk di sini beberapa saat. Jadi itu untuk kitanya juga untuk ngambil own the class dulu. Kitanya dulu tenang dulu. Anda di sini merupakan instruktur gitu kan. Kalau Anda sendiri tidak yakin dengan posenya, jangan diajarkan. Jadi hindari kata-kata kayak ini semoga aman ya. Waduh. Aku kalau ikut kelasnya, lah lu sendiri nggak yakin, lu nyuruh kita. Gimana Mbak Dia? Silakan. Ya Mbak Lucy, kalau saya sih di sini ya gimana ya, emang belum pernah ini ya, belum ada pengalaman ya sama sekali ya. Jadi ya cuma kebingungan antara ngomongnya gitu, ngomongnya sama ininya kan kelihatan mikirnya gitu. Jadi nervous juga kan, belum sama sekali belum pernah ini ngajar. Tapi dari latihan teaching practice hari ini, apa sih yang bikin Mbak Diah itu
aku ternyata bisa ini ya, ini positifnya ini gitu kan. Apa yang mau dikembangkan lagi? Ya dengan apa namanya, dengan ikut teaching practice ini ya Mbak ya, lebih tahu lah, oh ternyata begini gitu. Jadi aku harus bisa apa, membenahi diri ya, untuk meningkatkan ini apa namanya, keberanian juga. Itu aja sih. Ya, makasih Mbak Dia. Tapi aku makasih banget buat Mbak Dia yang mau mencoba, dan sekali lagi tidak terintimidasi dengan teman-teman satu grupnya, semuanya sudah ngajar gitu. Karena untuk mengajar itu dibutuhkan kemauan. Ya, yang penting mau dulu, yang penting berani salah, karena dari salah itu kita bisa melakukan improvement. Kalian sadar nggak? Lebih berapa menit? Berapa menit? 30 menit. Coba biang keroknya angkat tangan. Biang keroknya langsung sadar angkat tangan. Tapi itu menyenangkan sih. Itu membuktikan bahwa pas pada saat mengajar kalian menikmati gitu. Dan mengajar grup memang dibutuhkan kesadaran bahwa ini adalah group effort, bukan individual. Dan memang untuk teaching practice kita memberikan tugas yang sedikit lebih susah untuk bekerja sama dengan orang lain, untuk membagi-bagi waktu, dan bagaimana cara agar mindsetnya berpikir bahwa ini bukan tugas individual tetapi tugas secara kelompok. Bagaimana cara untuk melakukan adjustment. Oh, kalau ada yang lebih, siapa nih yang mau mundur gitu kan. Nah, mungkin semuanya udah pada ngafalin gitu kan. Udah ada sequence sendiri-sendiri, makanya udahlah hajar aja gitu. Tapi berita baiknya adalah kalau kalian sudah berhasil melakukan yang susah, nantinya pas pada saat mengajar sendiri akan lebih gampang. Karena kalian yang mengontrol kelasnya dari awal sampai akhir. Cuman pastikan kalian punya awareness ke waktunya aja gitu. Kalau 1 jam, 1,5 jam, perhatikan waktunya. Belajar untuk menghargai waktu. Karena satu-satunya hal yang di dunia ini yang gak bisa disimpan adalah waktu. Pasti akan spending terus gitu kan. Dan kita ingin mengerti bahwa masing-masing orang punya komitmen di kelas kita hargai komitmen itu. Personal review sesuai urutan dimulai dengan Mbak Rita. Sama seperti tadi, apa nih positive feedback untuk diri sendiri dan apa yang ingin lebih ada chance apa yang ingin diimprove. Silakan Mbak Rita. Jadi memang tadi sempat kejadian, habis ini apa? Nah, terus akhirnya saya bisa ingatannya datang lagi, oh ya mesti begini begitu. Saya takut banget, jadi saya bermain aman, saya ambil sequence yang simple sekali. Jadi next saya ingin mengimprove itu, jadi saya mestinya berani lah untuk belajar sequence yang mungkin lebih menantang atau lebih sedikit lebih kompleks seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua, memang tadi saya sempat blank, tapi untunglah saya teringat lagi. Saya nggak tahu ketahuan apa enggak blanknya. Seperti itu, dan saya merasa senang karena ketika saya blank itu biasanya saya langsung panik gitu, langsung belepotan. Tapi tadi saya sempat bisa menahan diri. Bentar gitu. Saya ingat apa yang dibilang sama Kak Lucy, udah yang tahu kalau misalnya tadi yang lupa kan ya cuma kamu, jadi ya udah nggak apa-apa. Saya kembali lagi melanjutkan sequence-nya, begitulah. Baik, terima kasih. Ya, emang Mbak Rita bilang bahwa Mbak Rita pertama kali mengajar ya? Baik mengajar yoga dan mengajar Will baru pertama kali? Iya. Oke. Nggak akan ada yang tahu kalau Mbak Rita nggak ngomong.
Cara Mbak Rita membawakan itu sangat-sangat jelas dan pemakaian instruksinya pun sederhana dan tepat. Jadi nggak beribet, nggak terlalu complicated gitu. Dan bahkan di antara ketiga grup, satu-satunya yang mengingatkan bahwa yang dibutuhkan adalah will dan blocks itu cuman grup 3. Yang lain udah hajar terus gitu. Tapi itu good thing. Karena kan kita kepengen bahwa kalian menganggap teaching practice ini adalah seperti pada kalian mengajar di kelas umum, bukan di orang-orang yang dikenal gitu. Tapi tentunya pastinya ada ruang untuk improvement ya. Untuk yang shoulder opening di belakang itu, apalagi kita kan 3 hari lumayan intens latihannya, badan kita udah terbuka semuanya. Karena ingat ada banyak tulang kan sambungan di sini, ada tulang bahu, tulang lengan atas, belum lagi tulang belikatnya. Jadi gerakannya ke belakang itu lumayan intens. Nah, lakukan dengan progresif. Contohnya adalah jangan langsung disuruh dorong ke belakang, karena pas didorong ke belakang itu akan ada action lagi. Kekurangan kemudian enggak? Kekurangan yang saya lakukan selama sharing tadi banyak. Menurut saya banyak. Yang pertama adalah tadi diingatkan oleh teman-teman, saya kelebihan waktu 15 menit, jadi 40 menit yang harus 20 menit. Tapi memang itu, kenapa ya? Saya tuh selalu setiap mengajar di kelas itu pasti kelebihan 10 menit. Nah itu nggak tahu deh itu apa ya, sesuatu. Kadang-kadang saya suka kaget sendiri loh kok. Ini ya, terus saya lihat kok taunya udah lebih gitu kan. Sering seperti itu. Itu tadi juga terjadi di situ, padahal tadi pagi setelah sholat subuh saya coba pas 25 menit ya, lebih dikit lah, nggak sampai 5 menit lebihnya itu, jadi saya pikir aman gitu. Kemudian kekurangan yang kedua tadi tiba-tiba yang awal seperti biasa nervous ya, karena saya harus sharing di depan Mbak Lucy dan tim yoga world juga gitu. Sebagian besar yang ikut peserta ini adalah sudah mengajar ya, jadi pasti nervous lah saya ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan saya juga meliding teman-teman untuk aware pada nafas, dan itu juga bermanfaat bagi saya lebih rileks dan bisa mengalir, dan alhamdulillah nervousnya bisa diatasi. Kemudian tadi ada harusnya sekuennya itu panjang dan mulai split tadi, kemudian harusnya nyambung ke tangan turun, kemudian jadi ke plank, kemudian itu diangkat, itu seharusnya nyambung ya, tangannya dia turun ke sisi tubuh satu sisi. Tapi pas saya sadar kok saya jadi membelakangi kamera, akhirnya saya cut. Jadi dari yang satu seket itu saya potong menjadi 2 supaya saya tidak membelakangi kamera. Kemudian kelebihannya yang saya rasakan, saya merasa bangga sama diri saya sendiri karena pada siang hari ini saya bisa sharing di depan Mbak Lucy sebagai pengajar utama di TTC Yin Yoga World dan manajemen Yin Yoga World. Saya merasa bangga sama diri saya sendiri ya, dan itu yang salah satu yang membuat saya deg-degan, nervous. Yang kedua, saya juga bangga sama diri saya sendiri karena saya juga sharing di depan teman-teman yang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, di mana saya harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh semuanya. Kemudian sebagian besar juga adalah pengajar yoga yang sudah punya pengalaman. Saya jadi merasa bangga sama diri saya sendiri.
sekali lagi ini adalah advantage di grup ketiga. Jadi Mbak Neni benar-benar menyerap apa saran-saran yang kita bagikan di grup 1 dan grup 2 dan dibawa ke pada saat mengajar. Pace-nya sangat bagus dan kreatif, berani untuk mengeksplor dan mengerti apa yang diajarkan. Awareness pada kamera juga ada gitu kan. Buktinya contohnya kan menginstruksikan oke, sebelah kiri menghadap kamera dan lain-lain gitu kan. Bahasanya pun seperti tadi Mbak Rita, simple, jelas, sederhana, tidak berbelit-belit. Cuman yaitu yang paling krusial adalah timing awareness-nya ya. Dan ternyata saya surprise Mbak Neni bilang bahwa ini bukan pertama kali Mbak Neni lebih ngajarnya. Berarti harus ada yang diimprove Mbak Neni. Kekurangan, banyak sekali kekurangan. Pertama kali yaitu masalah teknis. Earphone dari awal mulai itu saya sudah, ini udah mau mati, sudah ada tapi nggak ada waktu untuk ngecas lagi kan karena harus mulai. Itu cukup membuat saya terganggu konsentrasi sehingga apa yang direncanakan udah nggak sesuai lagi. Jadi seingatnya yang mengalir. Yang kedua memang tambahan grogi ya, jadi ya begitu puas dari pelatihan dari training fit ini karena menambah wawasan saya. Dan yang saya suka Will ini betul-betul membantu beberapa pose-pose yang mungkin kita sulit lakukan tanpa bantuan Will. Dengan Will kita akan lebih mudah melakukannya, terus kelihatan lebih cantik, lebih estetik gitu kalau pakai Will. Kalau saya lihat foto-fotonya baru sih. Oke, terima kasih Mbak Riri. Mbak Riri ini sama seperti Mbak Rita dan Mbak Neni. Nggak ada yang tahu kalau Mbak Riri itu nervous. Basically flow-nya enak banget, instruksinya juga jelas gitu kan. Dan pace-nya pun juga oke, sudah mengerti cara untuk memberikan waktu untuk peserta agar bisa memahami instruksinya, jadi tidak terburu-buru, sudah nyaman dengan waktunya gitu kan. Ya technical issue itu pasti akan ada ya, makanya butuh persiapan. Jadi contohnya kalau memang mau mengajar online, pastinya kalau sebelum mengajar harus aware. Kan barang elektronik nggak akan bisa hidup kalau nggak ada dayanya, jadi pastikan itu sudah di-charge. Kalau nggak pasti akan mengganggu konsentrasi gitu. Untuk yang perlu diimprove masalah teknis aja, untuk lizard position, untuk bertumpu pada forearms itu dibutuhkan awareness untuk di pangkal pahanya karena itu akan menambah intensitasnya. Jadi itu perlu diberikan penjelasan. Apabila terlalu intens, coba mundur saja. Dan untuk flying lizard-nya, karena kan sudah di bawah, flying lizard-nya itu bisa dipakai sebagai opsi. Halo Mbak Lucy. Ya, silakan Mbak Feni. Kalau tadi pas saya praktek itu yang dikhawatirkan itu suara ya. Di sini saya kan nggak pakai mic ya, takut, saya khawatir. Aduh, jangan-jangan nanti suara saya nggak kedengeran atau terlihat jauh. Itu satu. Kemudian yang kedua masalah ruangan di online. Saya khawatir takut nggak masuk gitu, nggak kelihatan apa matrasnya atau sampai ke ujung belakangnya itu. Makanya tadi pada saat saya menaikkan wheels itu saya akhirnya agak maju ke depan gitu supaya terlihat. Nah terus yang ketiga itu memang ada kekhawatiran karena hanya baru sekitar 2 hari deh saya pegang wheels ini gitu. Jadi istilahnya begitu kenalan itu saya harus sudah bisa langsung kenal dia gitu. Jadi ada rasa kekhawatiran, waduh takutnya nanti gimana gitu, takut ngejomplang atau gimana.
workshop ini terus terang saya sangat senang sekali ya, happy, bahagia sekali ya bisa belajar Wheels dengan Mbak Lucy, kemudian dengan Yin Yoga World juga yang sudah menjembatani ini. Jadi sungguh sangat, pokoknya 3 hari ini saya bahagia sekali gitu, punya mainan baru. Lucu juga karena saya mendengar bahwa Mbak Feni khawatir dengan suara, apakah suaranya itu masuk apa enggak, apakah penampakannya di Zoom jelas apa enggak. Karena poin pertama yang saya tulis di sini adalah Mbak Feni ini punya modal awal yang sangat-sangat bagus karena suaranya sangat jelas. Suaranya Mbak Feni ini udah paling jelas dibandingkan semuanya, gitu. Terus Mbak Feni bilang baru pertama kali ikut kelas Will, mencoba dengan Will, bahkan baru punya Will, baru datang ya dari Tokopedia ya gitu kan. Dan sudah berani sharing yang untuk mobility shoulder itu cukup kompleks. Saya tadi cukup surprise. Oh, oke. Dan itu membuktikan bahwa Mbak Feni mengerti apa yang Mbak Feni bagikan, dan saya sangat-sangat berterima kasih karena berarti Mbak Feni memperhatikan sekali 3 hari ini gitu, dan itu sangat berarti buat saya gitu. Sempat dia khawatir suaranya kecil, jadi saya agak keras suaranya, terus jadi tenggorokan kering. Terus sepertinya nggak tahu perasaan saya bagaimana ya, secara menginstruksinya saya kayak terlalu cepat apa gimana, cuma perasaan saya aja, tapi nggak tahu ya seperti itu. Terus apa ya, karena saya tadi lihat jam, waduh udah mau selesai. Udah seperti baru dibilang main hajar aja. Karena saya ngeliat prosesnya kalau belajar latihan tadi kan ya harus cooling down, ini harus ada cooling down, jadi udah hajar aja lah waktunya. Jadi terus saya ingat lagi yang pas kemarin Mbak Lucy ngasih instruksi untuk sapasananya, saya memang cuma sedikit saja ngomong, terus selanjutnya biar teman-teman merilekskan seluruh tubuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Memang kok kadang-kadang kita itu untuk mencari apa yang positif dari kita sendiri itu susah gitu. Kita tuh suka berpikirannya pasti apa yang kurang aja dari kita. Padahal Mbak Desi ini untuk grup 3 itu secara keseluruhan itu enak banget flow-nya. Kayak nggak keputus. Semuanya itu udah nyaman. Itu sih, itu poin penting banget. Termasuk juga dengan Mbak Desi gitu kan. Untuk menutup, memang Mbak Desi suaranya pun tegas tapi santai, terus gak akan bisa menggantikan rasa nyaman dengan diri sendiri. Itu kelihatan ke orang kayak tidak nyaman dengan diri sendiri, dia akan gerasa gerusu ini ya udah gitu kan, emang ya udah gue jadi diri sendiri aja. Itu penting banget gitu, dan itu ada di Mbak Desi. Dan Mbak Desi juga pemahaman tentang tubuhnya juga bagus, bisa menjelaskan apa yang dirasakan dengan kata-kata yang mudah dimengerti, seperti memakai pilihan paha belakang. That's good. Jadi nggak usah pakai hamstring, udah ya emang paha belakang gitu kan, udah jelas gitu kan. Jadi nggak usah muluk-muluk, singkat, jelas, padat, dan orang mengerti.